Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini Tuhan semakin bergerak membawa kita dari level 1 ke level berikutnya. Tadi malam saya membuat firman Tuhan ini mulai jam 6 sore. Tapi jam 6 sore itu Tuhan tidak memberikan kepada saya sampai jam 11 malam. Saya sudah capek pulang dari yang kita pergi ke Indrapura. Sampai jam 11 malam saya sudah sangat mengantuk, sangat capek Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya bilang sama istri saya, yang ambil dulu makanan apa yang saya bisa makan sambil saya bisa fokus, saya bilang. Lah akhirnya saya makan, kemudian saya buat firman. Ternyata juga tidak dapat Bapak Ibu. Sampai jam 1 pagi baru Tuhan berikan kepada saya. Jam 1 pagi. Lah setelah jam 1 pagi saya kemudian tidur. Jam 2, jam 3 saya harus bangun lagi. Karena banyak peneguhan-peneguhan yang harus saya catat kembali. Bapak Ibu, ketika hidupmu mau rindu bergerak untuk Tuhan, Tuhan akan membawamu ke hal-hal yang spesial Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membiarkanmu di level-level yang seperti biasa. Tapi Tuhan akan mengupgrade engkau perlahan-lahan naik Bapak Ibu. Kalau tidak kekuatan daripada Tuhan, saya tidak akan mungkin mau mulai jam 6 sampai jam 1 pagi. Kemudian jam 3, jam 2, jam 3 bangun. Jam 5 saya bangun ya, ayo kita saat teduh. Setengah 6 kami saat teduh. Bangun kembali. Artinya Bapak Ibu, karena apa? Karena ada roh yang menyala-nyala bagi kita. Pagi hari ini saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya percaya semua kita harus menanggapi secara respon yang positif. Mari bangunkan hatimu. Jangan tutup mata rohanimu. Minta Tuhan, Tuhan celingkan mata rohaniku. Agar aku bisa melihat kemuliaan-Mu. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan mau kita bergerak cepat. Kalau kita semakin lambat dalam pergerakan Tuhan ini, kita tidak akan mengalami jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak akan mengalami. Kita akan seperti biasa-biasa saja. Apapun tidak kita akan dapatkan. Tidak kita alami. Saya mau jemaat Gapkin Pinail mulai bergerak mencari Tuhan. Jadikan dirimu sebagai orang pencari Tuhan. Bukan pencari berkat. Jadikan dirimu, aku mau mencari Tuhan. Habiskan waktumu di kaki Tuhan. Seberapa engkau bisa waktumu habiskan. Jangan mesti ayo doa. Jangan dipaksa ayo doa. Enggak. Tapi habiskanlah mulai hidupmu untuk mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah waktu Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya. Kita baca Bapak Ibu firmannya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. 3, 2, 1. Ya. Amin Bapak Ibu. Ia membuat segala sesuatunya indah pada menunggu indah pada waktunya, inilah kita sering jatuh. Padahal Tuhan bilang dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lah, di ayat terakhirnya dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelangi pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena mata rohani kita dicelikan. Mengapa kita tidak bisa mengetahui apa yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita? Karena mata rohani kita ditutup. Hari-hari ini tanpa kita sadari mata rohani kita sudah ditutupi. Kita sudah tidak bisa melihat apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita.
Amin Bapak Ibu. Sudah terlalu kita Bapak Ibu memikirkan indah pada waktunya. Tetapi kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini Bapak Ibu kita harus tahu. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita pasti indah pada waktunya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kehidupan manusia itu seperti perjalanan di gurun pasir Bapak Ibu. Inilah perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita ini Bapak Ibu, kita mengalami banyak musim. Di dalam perjalanan kehidupan ini, kita mengalami banyak musim kehidupan. Lampunya. Mengalami banyak musim kehidupan. Sehingga apa Bapak Ibu? Ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa, ada waktu kita sedih, ada kadang waktu kita harus mengalami, Tuhan aku tidak mau ikut Engkau lagi. Ada terkadang kita sampai berkata seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita ini Bapak Ibu, terkadang hidup itu seperti di jalan tol. Semuanya beres, gak ada masalah, apa yang kita kerjakan berhasil. Dan saya percaya semua kita di tempat ini pasti mengingini seperti ini. Amin Bapak Ibu. Siapa yang menjalani hari-hari hidupnya seperti ini? Hidupnya seperti di jalan tol. Gak ada ternyata. Hari-hari ini hidupnya seperti mendaki batu. Hidupku penuh dengan penderitaan. Sudahlah aku jatuh, ditimpa tangga, kesiram cat pula lagi, kemudian datang anjing lagi, digigit rabies pula lagi. Lengkaplah sudah penderitaan itu. Amin Bapak Ibu. Inilah musim kehidupan dan ini pasti kita jalani setiap orang. Tidak ada yang luput daripada ini. Dan ada kadang hidup itu seperti turun ke lembah yang curam. Seolah-olah tidak ada tangan Tuhan lagi dalam hidup kita. Yang ada apa? Penderitaan, kesusahan. Itu yang menjadi perhatian kita. Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Seolah-olah aku sudah tidak sanggup, aku sudah tidak bisa. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Itu adalah musim kehidupan kita. Musim. Dan itu pasti akan berlalu. Sama seperti obat, ada masa expirednya. Tapi musim ini tergantung kita. Tergantung. Semakin kita meratapi hidup kita, semakin kita persalahkan Tuhan, maka semakin menderitalah hidup ini. Amin Bapak Ibu. Coba cek hari ini hati kita. Apakah semua kita mempersalahkan Tuhan? Bapak Ibu, tidak ada hidup manusia di jalan hanya di jalan tol. Pasti mengalami jalan batu-batu. Pasti mengalami jalan yang curam. Itu sudah memang hidup kita. Kalau tidak mau mengalami ini Bapak Ibu, ya sudahlah. Lebih bagus pulang. Gak usah lagi ada di dunia ini, pulang aja. Kalau tidak mau mengalami ini. Orang yang mengalami ini, tanda-tandanya dia masih hidup. Amin Bapak Ibu. Amin. Masih hidup. Berarti masih hidup. Kita lihat Bapak Ibu. Kadang perjalanan itu dicek poin pertama masih enak. Cek poin pertama, mulus ikut Tuhan. Berkatnya melimpah-limpah. Sangat enak. Ternyata ikut Tuhan itu enak. Kemudian tiba-tiba dia dinaikkan di atas sana Bapak Ibu. Penuh dengan penderitaan. Bagaimana hidupku ini? Hidupku penuh penderitaan. Hidupku penuh kesusahan. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku dibawa bukan di jalan tol lagi. Tapi dengan berbatu-batuan. Penuh dengan penderitaan. Pertanyaannya bagi kita hari ini. Yang mana lebih banyak dialami Bapak Ibu hari ini? Apakah hidup seperti jalan tol? Atau hidup seperti mendaki batu terjal?
atau hidup seperti turun ke lembah yang curam? Yang mana lebih banyak Bapak Ibu? Yang pertama, tidak ada. Yang kedua, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada. Halo? Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu kok penderitaan kita. Tapi ini harus kita jalani Bapak Ibu. Pesan Tuhan pagi hari ini bagi kita Bapak Ibu. Selagi kita bernapas, kita harus jalani ini. Apapun yang terjadi kita harus jalani ini. Karena ini apa? Ini proses kehidupan kita. Dan kita tidak bisa memungkirinya. Kita harus ikut. Kalau kita mungkin di bawah, lagi di lembah curam, udah nikmati. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan ketika di lembah curam, dia tetap kuat. Mengapa orang sering menjerit seperti tidak kenal Tuhan? Karena memang dia tidak kenal Tuhan. Walaupun dia sekelas pelayan, sekelas pendeta. Tapi kalau dia tidak benar-benar kenal Tuhan, dia pasti akan jatuh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kalau mungkin posisi Bapak Ibu sedang mendaki batu. Mungkin posisi Bapak Ibu sedang berada di lembah curam. Jangan pernah takut. Pesan Tuhan pagi hari ini, jangan pernah takut. Dia akan memegang tangan kita. Dia akan menolong hidup kita dan menjaga kehidupan kita. Dan tidak akan dibiarkannya kita jatuh. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Sekali lagi kita baca 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Tuhan izinkan musim itu terjadi. Supaya apa? Memberi kekuatan. Ketika di lembah, kita diberi kekuatan untuk bisa naik. Ketika kita berada di puncak Bapak Ibu, Tuhan memberi kekuatan agar kita tidak sombong. Jadi semuanya Tuhan balanskan ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, pesan pagi hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa hari-hari ini Bapak Ibu. Saya mendapatkan ini, wah sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi bagi saya dan Bapak Ibu, mari. Jalani setiap musim hidup dalam hidupmu. Dan jangan pernah takut. Perkuat doamu, perkuat hidupmu. Dan harus tahu bahwasanya setiap pergumulan yang kau alami, Tuhan sedang merajut di mana kelemahanmu. Supaya apa? Supaya engkau mengalami sesuatu yang besar daripada Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Cantik Bapak Ibu? Ada yang bilang jelek? Cantik Bapak Ibu? Bapak Ibu, sesuatu yang cantik butuh proses. Amin. Ibu-ibu ini kalau cantik juga karena di rumah pakai makeup. Betul apa betul? Pakai bedak, didempul dulu. Segala ratakan tanah yang berlubang. Diratakan dulu, ditimbun. Supaya nampak glowing, mulus. Amin Bapak Ibu. Makanya dulu mama saya pernah bilang, papa saya yang bilang sama saya dulu. Kalau mau cari cewek, bilang sama saya, tengok dia bangun pagi. Pagi-pagi sudah ke rumahnya katanya. Situ nampak gak pakai makeup katanya. Amin Bapak Ibu. Lah, tapi ini cantik alami. Ciptaan Tuhan. Dirajut di dandan Tuhan. Menjadi sesuatu kupu-kupu yang sangat indah Bapak Ibu. Tetapi proses untuk menjadi kupu-kupu ini dimulai dari telur. Kemudian jadi apa Bapak Ibu? Kemudian jadi apa Bapak Ibu? Kemudian jadi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Beginilah pertumbuhan iman Kristen kita hari-hari ini.
lahir baru. Kemudian kita menjadi orang. Ulat. Ulat ini artinya tidak menjadi kesukaan orang. Kita merasa kita itu baik, tapi ini merasa kejijikan bagi orang. Lah, ketika kita berubah, kita akan menjadi kepompong. Kita akan dibungkus oleh firman Tuhan, dibungkus dengan doa. Kita lebih banyak berdiam diri, merendahkan hati, sehingga kita bisa terbungkus. Lah, kemudian Bapak Ibu, kita akan menjadi calon kupu-kupu. Di sini pergumulan yang hebat. Untuk keluar daripada cangkang ini Bapak Ibu, dibutuhkan perjuangan yang hebat. Hari ini, kita sebagai orang Kristen, mungkin posisimu ada di tempat ini. Hari ini kau sedang bergumul, merasakan sesuatu yang berat. Tapi ingat, ketika engkau mampu keluar, engkau akan menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Engkau akan menjadi sesuatu yang berharga. Karena inilah prosesnya. Pertanyaannya bagi kita, sudah sampaikah kita di sini Bapak Ibu? Atau masih sampai di sini? Coba yang diulat di mana ini Bapak Ibu? Boleh angkat tangannya. Yang kepompong boleh angkat tangannya. Yang tidak ada di sini boleh angkat tangannya. Amin Bapak Ibu. Harus. Ini proses hidup kita. Kita yang tahu kita di posisi mana. Apakah aku sebagai ulat orang yang menyusahkan saja. Yang membuat onar. Yang membuat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita yang tahu. Kalau hari ini posisi kita ada di sini. Segeralah berpindah ke popok-popok. Segera. Jangan bertahan di posisi ini. Kalau di posisi ini terus, ini akan merugikan. Ulat itu hanya makan daun kerjanya Bapak Ibu. Merusak daun. Dan ini Bapak Ibu, pasti akan mati. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan pertahankan posisimu di tempat ini. Segera berpindah. Kalau posisimu sudah di sini, segera naik. Kalau posisimu di sini, bertahanlah untuk menjadi seorang pemenang. Amin Bapak Ibu. Bertahan. Jangan pernah ragukan tangan Tuhan dalam hidup. Jangan pernah. Jangan pernah ragukan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hidup ini kita harus tahu waktunya Tuhan. Tuhan tidak mau langsung menjadikan kita seperti ini. Perlu waktu dan proses. Itu dia. Makanya dibilang waktu Tuhan itu selalu terbaik. Dan di waktu masa proses kita itu dalam mengikut Tuhan itu, Tuhan bilang seperti ini. Bapak Ibu, ada larangan selama menanti waktu Tuhan itu. Yang pertama Bapak Ibu, jangan paksa Tuhan untuk jawaban hidup kita. Artinya, jangan kita paksa Tuhan. Tuhan, kalau nggak kau tolong aku Tuhan, pindah agama aku Tuhan. Tuhan, kalau nggak kau tolong aku ceraikan istriku. Kalau nggak kau tolong aku nggak mau lagi aku doa. Jangan pernah paksa Tuhan. Biarlah waktu Tuhan. Karena apa? Ketika kita memaksa Tuhan, hasilnya tidak akan baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hasilnya tidak baik. Kita baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12. 3, 2, 1, ya. Yesus berkata lagi, 3, 2, 1, ya. Amin Bapak Ibu. Jangan paksa. Yang belum jatuh tempo bagi kita, jangan paksa Tuhan. Lah, dampak daripada ini
Ini Bapak Ibu perumpamaan Yesus ini. Dia minta bagiannya hartanya. Kemudian dia pergi. Dia tidak tahu pergunakan ini. Dia berpoya-poya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Hancur. Untung dia tahu balik kepada bapaknya. Terkadang Tuhan belum menjawab doa kita. Terkadang Tuhan tidak mau mendengar apa yang kita rencanakan. Karena Tuhan tahu kita belum sampai di level itu. Tetapi kita memaksakan Tuhan. Tuhan ayolah Tuhan, bantu dulu ini. Masa ini aja gak bisa dibantu. Aku pingin kali punya rumah, pingin kali punya mobil, pingin punya uang banyak. Kata Tuhan belum waktunya, sabar. Ini asik maksa. Makanya Bapak Ibu, ada gak orang yang diberkati tidak pernah datang ke gereja lagi Bapak Ibu? Ada gak Bapak Ibu? Ada gak Bapak Ibu? Coba lihat kiri kananmu, kayaknya kau nanti itu. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan pernah paksakan waktunya Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan akan lepas tangan ketika engkau maksa Tuhan. Jangan hanya gara-gara untuk memenuhi keinginanmu, engkau lakukan yang tidak pantas. Amin Bapak Ibu. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti beri yang terbaik. Ini kita paksa waktu Tuhan. Bos aku sudah 5 tahun loh. Udah 10 tahun loh. Gimana ini? Tunggu waktu Tuhan. Makanya kalau disuruh doa, suruh apa? Dekat sama Tuhan. Ini gak permintaan banyak, doa malas. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Mana ini enggak itu? Yang kedua. Apa Bapak Ibu yang kedua? 3, 2, 1 ya. Jangan. Kita baca dalam 18. Kejadian 18 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 laki-laki, ayat 14 ibu-ibu. Ayat 13, 3, 2, 1 ya. Ayat 14. Amin Bapak Ibu. Jangan ragukan Tuhan. Ini tengok. Ketika malaikat datang mengatakan kepada Abraham. Saranya ketawa Bapak Ibu. Saranya tertawa. Sarah tertawa. Tertawa itu bukan karena senang. Mana mungkin lagi, aku kan sudah expire. Sudah tidak bisa lagi, udah expire ini, mana bisa lagi. Bapak Ibu, jangan pernah ragukan Tuhan. Mungkin kemampuanmu hanya di A, di B, di C. Tapi kita tidak pernah tahu, ketika kapasitasmu engkau upgrade, kita tidak pernah tahu apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Gak pernah tahu. Ini Abraham. Abraham ini Bapak Ibu. Berapa tahun dia menunggu Bapak Ibu? 25 tahun. Bayangkan istrinya sudah expire. Gak bisa pakai lagi. Yang tidak bisa dipakai ternyata dipakai oleh Tuhan. Amin. Tanya kiri kananmu, kau terpakai tidak? Kalau engkau tidak terpakai akan dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin kau bilang pekerjaanku hanya ini aja bosu. Justru itu Tuhan akan pakai engkau menjadi lebih besar lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Yang kedua, 2 Raja 5 ayat 10 sampai 11. Ayat 10. Ibu-ibu baca 3, 2, 1 ya. Ayat 11-nya. Tetapi
Amin Bapak Ibu. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Amin. Jangan ragukan Tuhan. Jangan merasa, kalau Tuhan yang apa, pasti Tuhan, bukakan semua jalan Tuhan lakukan ini. Tidak. Jangan protes ketika Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan kok memberkati aku, kok ya uang-uang receh terus ya. Cara Tuhan jauh lebih baik Bapak Ibu. Cara Tuhan jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Itu dia. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Abraham tidak meragukan Tuhan, saya percaya di tempat ini kita juga tidak meragukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Naaman yang meragukan Tuhan namun akhirnya mengalami mujizat, saya percaya kita juga seperti Naaman. Amin. Kita meragukan, tapi akhirnya mujizat juga terjadi bagi kita. Ini yang Tuhan lakukan hari-hari ini bagi kita Bapak Ibu. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Itu dia, jangan tergesa-gesa. Cara Tuhan itu tidak harus, wah gitu, tidak. Cara Tuhan itu, orang yang tidak pernah engkau sangka, itu bisa membantu. Amin. Orang yang kau kira itu sampah, ternyata itu bisa menolong. Amin Bapak Ibu. Lihat kiri kananmu, kayaknya dia itu yang bisa menolong. Pulang nanti jangan pinjam uangnya. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Mengapa Tuhan izinkan kita menunggu waktunya Tuhan? Kalau yang pertama tadi Bapak Ibu, apa tadi Bapak Ibu? Jangan ragukan Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Tapi ini dikatakan, mengapa Tuhan izinkan kita menunggu waktunya Tuhan? Mengapa kita harus menunggu? Kenapa tidak ketika kenal langsung diberkati? Kenapa tidak Bapak Ibu? Yang pertama, untuk menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan. Kalau kita tidak diuji pakai waktu Bapak Ibu, kita tidak akan ke gereja, kita tidak akan butuh Tuhan. Betul apa betul Bapak Ibu? Sedangkan belum diberkati aja ke gereja pun terlambat. Bosunya tiap minggu itu aja. Karena iya saya lihat dari CCTV. Sekali masuk, sudah siap apa? Penyembahan. Ya kan? Menyadarkan kita butuh Tuhan. Bagaimana mau diberkati? Bilang kiri kanan, bagaimana kau mau diberkati? Datang ke gereja aja terlambat. Doa pun malas. Amin Bapak Ibu. Ini fair. Ini memang realnya Bapak Ibu. Sepele enggak? Terlambat datang ke gereja Bapak Ibu. Sepele. Tapi bagi Tuhan itu diperhitungkan. Diperhitungkan. Saya senang semalam koordinator. Jam 7:30 sudah harus berangkat. Ternyata jam 7:28 sudah persiapan semua berangkat. Tepuk tangan dulu buat koordinator. Artinya Bapak Ibu, menghargai Tuhan. Hari-hari ini kita itu butuh Tuhan. Mengapa Tuhan belum memberkati kehidupanku? Belum memberikan waktunya kepadaku. Karena apa? Tuhan mau kita sadar. Hidup ini butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada. Iya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Jangan merasa hebat. Ini enggak. Gak usah kotor-atur aku. Kalau soal doaku udah langsung ke atas. Gak usah kau atur-atur aku bisa semua. Aku bisa langsung telepon Tuhan Yesus katanya. Amin Bapak Ibu. Gak perlu. Rendahkanlah dirimu. Bahwasanya memang aku seorang hamba. Maka Tuhan akan mengangkat. Itu dia. Gak ada yang super, gak ada yang hebat.
Jadi kita harus tahu kenapa waktu Tuhan belum datang kepada aku. Karena Tuhan tahu memang kita masih apa? Masih sombong. Masih susah diatur. Ini belum kuberkati aja udah susah diatur dia ini. Apalagi kuberkati lebih parah ini. Udah tunggu aja dulu. Itu dia Bapak Ibu. Jadi jangan kita itu merasa hebat. Justru dibilang Tuhan, rendahkan dirimu. Di mana? Di bawah tangannya Tuhan. Supaya apa? Tuhan akan mengangkatmu. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Jadi gak perlu sombong. Orang yang selalu berlutut di kaki Tuhan pasti bisa berdiri menghadapi siapapun. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mengapa Tuhan harus membuat kita menunggu pada waktunya? Menyadarkan kita butuh Tuhan. Semakin engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, semakin kita bergairah di dalam Tuhan, Tuhan akan mempercepat waktunya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu kejadian kita. Gak ada yang gak tahu. Tuhan tahu kau hanya makan pete. Tuhan tahu kau hanya mungkin makan Indomie. Pagi Indomie, siang Indomie, malam Indomie. Besok pagi Indomie, lusa sarimi. Tuhan tahu. Mereknya diganti-ganti Tuhan tahu juga. Tapi Tuhan bilang, waktuku belum tiba untukmu. Kenapa? Aku mau menyadarkan engkau, sudah engkau susah, sudah engkau mengalami sesuatu yang tidak bisa engkau jalani, tapi engkau juga tidak mau sadar. Amin. Kita gak pernah sadar. Masalahnya, masih menganggap, aku masih kuat, gak perlu itu Tuhan. Gak ke gereja pun gak apa-apanya. Yang penting apa? Cari makan dulu. Kita merasa hebat. Waktu Tuhan akan terus ditunda-tunda. Sudah dibawa Tuhan itu datang sama kita. Yang membuat kita tidak menerimanya, kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu merasa tertuduh hari ini. Tapi inilah yang Tuhan bilang Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau sampaikan pada kita hari ini. Sadar gitu, sadar. Aku belum bisa apa-apa, tapi aku sombong. Aku belum punya apa-apa, tapi sama Tuhan pun aku udah sadar kita ini siapa. Amin Bapak Ibu. Sadari. Tuhan akan lebih memperlambat kalau kita tidak sadar juga hari ini. Sadari. Iya ya, aku sadar. Ternyata aku memang, harus. Bapak Ibu, berkat Tuhan itu Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Sebentar. Tapi masalahnya kita yang memperlambat. Sampai hari ini saya tidak pernah melupakan kesaksian saya dengan susu asin. Kami bertemu berdua dalam keadaan sekarat. Sekarat. Dia susah, saya juga susah. Bagaimana kami mau saling bantu? Gak bisa, sama-sama susah. Apa yang kami andalkan Bapak Ibu? Lutut. Setiap ada waktu, ada doa. Ibadah gak pernah gak gereja. On time. Jam 10 dimulai. Jam 10 kurang kami sudah sampai di situ. Selalu on time. Ada doa, selalu datang paling depan. Ini doa selalu terlambat, mintanya selalu dapat berkat paling depan. Amin Bapak Ibu. Kami berjuang. Bukan sehari, bukan 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bukan. Tapi bertahun-tahun
Kami rintis bersama Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa Kau Tuhan. Akhirnya Tuhan, iya, kayaknya ini sudah perlu kuberkati. Tanya dirimu, kenapa hidupmu seperti gini saja? Karena apa? Karena kelakuan kita sendiri. Bukan karena Tuhan. Bukan kurang panjang tangan Tuhan. Bukan peka Tuhan mendengar kita. Tapi karena apa Bapak Ibu? Udah tahu. Tapi masih dibuat lagi. Bertobatlah hari ini Bapak Ibu. Dengarkan pesan Tuhan hari ini Bapak Ibu. Ini saya dapat serius Bapak Ibu. Saya sangat serius menyampaikan ini. Jadi Bapak Ibu harus respon ini. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kecuali Bapak Ibu, saya sama susu ASI ini tetap Bapak Ibu melarat. Bos ini bilang cari Tuhan. Dia sudah sampai puluhan tahun gitu-gitu juga. Saya berdua memberi kesaksian. Kami adalah orang-orang yang gencar mencari Tuhan. Kami gedor terus kerajaan surga. Tuhan bangun! Ini kami. Apa ini pagi-pagi sudah bangun ini. Tepuk tangannya jangan gantung. Ini enggak. Tuhan pagi-pagi datang. Tuhan enggak bisa dipermainkan Bapak Ibu. Ini serius Bapak Ibu. Ini poin yang sangat serius. Berkat itu berbicara bonus. Tapi berkat sesungguhnya ketika engkau dan keluargamu bisa datang kepada Tuhan mengalami damai sejahtera. Itu dia Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan pikir-pikir lagi hari ini. Kerjakan terus. Mulai minggu depan aku gak mau terlambat. Aku harus rajin ke gereja. Aku harus doa. Ada menara doa aku datang menara doa. Seriusi dulu Bapak Ibu. Jangan karena dijawab baru datang. Di Gapkin Pinail ada itu. Sudah dijadwal dia, datanglah dia doa. Sudah dijadwal dia, datang dia doa malam, Jumat. Ada. Dijadwal, tidak dijadwal, engkau harus datang. Cari Tuhan. Amin Bapak Ibu, cari. Ubah semua Bapak Ibu hidupmu, ubah. Reformasi hidupmu semua, reformasi. Artinya Bapak Ibu, benar-benar datang cari Tuhan. Jangan lagi main-main. Reformasikan seluruh kehidupan kita ini. Saya pun Bapak Ibu, aduh. Doa saya udah setinggi langit nih sama Bapak Ibu. Tapi macam mana? Yang dibawa pun gak mau dibawa. Amin. Tuhan berkati dia Tuhan. Berkasihan kali hidupnya Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Ku tahunya doamu itu. Tapi dia saja gak mau diberkati. Terkadang ada orang nyaman hidupnya susah Bapak Ibu. Amin. Ada nggak di sini nyaman hidupnya susah? Lihat kiri kananmu, kayaknya kau itu. Karena kau yang sering terlambat. Karena kau yang jarang doa. Itu dia Bapak Ibu. Ayo mulai hari ini, mulai ubah semuanya kehidupan kita. Aku mau mengalami tangan Tuhan. Aku mau mengalami janji Tuhan. Aku harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Ini Tuhan sadarkan kita. Sadar. Sadar. Asik kau tunggu-tunggu waktuku untuk memberkatimu. Aku gak akan memberkatimu sebelum kau sadar. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita menunggu waktunya Tuhan? Yang kedua, supaya kita baca lebih serius Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Kayaknya belum makan ini. 3, 2, 1 ya. Lebih kita baca. Mana ini? Sudah mulai rusak ini kayaknya ini. Beli baru Pak Kardo ya. Mulai rusak ya. Yohanes 11 ayat 23 sampai 24. 23 saya yang baca, Bapak Ibu 24. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24.
Yang kedua, Tuhan mau kita mengenalnya lebih dekat. Amin Bapak Ibu. Kalau tadi untuk menyadarkan kita, yang kedua, Tuhan mau kita tidak hanya sadar, tetapi kita harus mengenal Dia. Ini Maria dan Marta ini orang dekatnya Tuhan Yesus. Sepupunya Tuhan Yesus kalau nggak salah. Tapi Bapak Ibu, mereka tidak tahu, tidak mengenal siapa itu Yesus. Hari-hari ini banyak kita tidak mengenal Yesus. Kita hanya tahu kuasanya, kita hanya tahu kehebatannya. Tapi Tuhan mau kita bertemu di dalam roh. Mengenal Dia, apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan. Kita harus mengenal Dia sehingga apa? Kita tahu apa program Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu dengan apa? Mengenal Dia. Semalam saya sudah mulai gencar ke anak youth. Saya bilang seperti begini. Saya tidak mau lihat lagi di youth itu hanya nama. Hanya nomor. Harus ada nama. Anak youth itu ada setiap pagi baca Alkitab. Kalau selesai baca Alkitab, dijawab Don ya. Nah, Dan, itulah itu. Saya hanya tahu Doni kan, Dan rupanya. Lah, ternyata setelah saya cek, ternyata banyak tidak baca Alkitab. Saya bilang sama ketua komselnya, tegur, kalau tidak nanti ketemukan dengan saya yang tidak baca Alkitab. Pertanyaannya, ada untung gak saya di situ Bapak Ibu? Kerja saya banyak. Tapi saya mau anak muda ini mengenal Tuhan. Karena hanya ketika mereka mengenal Tuhan, mereka akan mengalami janji Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu. Jangan pura-pura diam di situ. Baca Alkitab itu Bapak Ibu. Pura-pura. Bapak Ibu juga saya tegur. Baca Alkitab. Jangan gak baca Alkitab. Ini gak habis tahun, habis. Baca Alkitab di bulan Januari saja. Februari sudah bolong-bolong. Maret sudah tidak lagi. Kemudian apa lagi? Maret, April sampai Desember. Desember nanti baca. Bos sudah share di kitab Wahyu. Ini kita baca. Udah tamat? Sudah katanya. Amin Bapak Ibu. Ayo kenali Tuhan. Ayolah Bapak Ibu. Saya hanya bisa ayo alami Tuhan. Bergerak di dalam Tuhan. Ini enggak, pasti nyaman terus. Hidupnya susah, hidupnya menderita. Nyaman dia seperti itu. Naik kereta di engkol-engkol enggak terengkol-engkol, patah pula engkolnya lagi Bapak Ibu. Seperti saya dulu, waktu pacaran apel ke rumahnya, saya engkol patah engkolnya Bapak Ibu. Sakitnya gak seberapa, malunya ini Bapak Ibu. Dilihat sama calon mertua lagi, engkolnya patah katanya. Bayangkan. Tapi saya mau meninggalkan, ini udah susah, gak mau saya di sini, saya harus pindah. Itu dia, tanamkan diri. Selagi aku masih hidup, aku harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kok gak ada tepuk tangannya Bapak Ibu? Selagi aku masih hidup, aku harus bisa jadi berkat bagi banyak orang. Iya. Pertanyaannya lagi, bagaimana mau jadi berkat? Aku aja pingin diberkati. Ayo, mulai hari ini, mulai ubah. Kalau Tuhan tadi menyadarkan kita, hari ini Tuhan mengatakan supaya kita mengenal Dia. 2 hal ini poin yang harus ada dalam hidup kita. Amin. 2 poin ini yang harus membangunkan kita hari ini. Bangun, bilang kiri kananmu, bangun. Bangun. Harus bangun, kita gak boleh tidur lagi. Ini waktunya bergerak. Jangan lagi datang sama bosku. Aduh, coba ada ini bos. Aduh, sudah menderita kali ini, menderita. Saya pun mau jawab, iya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, responlah ini dengan baik hari ini. Respon Bapak Ibu. Semalam-malaman Bapak Ibu saya cari firman ini. Responlah Bapak Ibu. Ayo respon. Bangkitkan kembali hidupmu, responi ini. Supaya hidupmu gak gini-gini aja.
Masa mau gini-gini aja? Harus upgrade. Saya rindu Jemaat Gapkin itu semua diberkati. Yang tidak mengamini nggak apa-apa. Semua Jemaat Gapkin diberkati. Iya, saya rindu. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Bisa siapkan apa? Mobil. Oh, semua bisa standby. Orang semua punya mobil kok. Mau kemana? Yerusalem. Siap dananya. Oh, siaplah. Itu gak seberapa itu ke sana. Udah tenang aja bosu, kami yang bereskan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Ini gak bosu, gak ada ongkos. Cemana lah. Saya pun sedih. Ini ikut Tuhan kok kayak gini kita ini. Haleluya. Proses hidupmu hari ini akan bertahap terus naik. Ikuti proses ini. Tuhan akan melihat. Kalau mungkin sesama kita bilang, dia tekun kali kayaknya. Tapi Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Ketika engkau memang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Penilaian itu datang dari Tuhan. Bukan dari gereja ini. Bukan dari saya. Waktu yang akan menjawab semuanya. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kayaknya, lah. Udah jam berapa ini? Masih ada lagi nih, tapi udah 11:30. Udah. Masih sesi kedua lah ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Atau ada satu lagi Bapak Ibu? Satu lagi lah. Satu lagi. Tadi mengapa Tuhan izinkan kita menunggu waktunya Tuhan? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu? Lebih mengenal Tuhan. Lah, apa yang harus kita persiapkan untuk menunggu waktunya Tuhan ini? Apa yang harus kita persiapkan? Ini dia Bapak Ibu, ini yang intinya. 3, 2, 1 ya. Kita baca dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah. Jangan sampai doamu tergantikan dengan apa? Dengan kekhawatiranmu, dengan apa? Masalahmu. Tetapi tetaplah berdoa. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan berdoa. Supaya apa? Tuhan mendengar, Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. Berdoa adalah kunci nomor 1 agar kita bisa dapat menunggu, lebih sabar, tenang, dan tidak. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Haleluya. Haleluya. Persiapkan dirimu untuk mengalami berkat Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.